Halo semua, ini adalah video pertama dari seri Advanced Solid Modeling Tutorial, di mana kita akan membahas seputar part library bagian pertama. Khususnya seputar workflow dasar custom part library yang ada di ZW3D, di mana selain itu, kita juga akan membahas seputar Equation Manager serta part configuration yang sangat menunjang pembuatan custom part library tersebut. Langsung saja, untuk beberapa file part dengan model yang sama tetapi memiliki parameter ukuran yang berbeda, kita bisa menggunakan command part library untuk mengurangi proses modeling yang repetitif terkait pembuatan model-model umum seperti Moore dan Baud, hingga komponen-komponen industri spesifik seperti lifter dan slider pada mold design. Untuk workflow dasarnya itu sendiri, pada tahap pertama kita harus mendefinisikan variable-variable pada Equation Manager yang akan digunakan untuk menyesuaikan ukuran part library yang akan kita buat. Lalu pada langkah kedua, kita harus membuat parametric modelnya, yang mana ukurannya nanti akan didefinisikan berdasarkan variable-variable yang telah kita buat di Equation Manager. Setelah itu pada langkah ketiga, kita harus membuat part configuration-nya, yang mana, pada table part configuration itu sendiri, kita bisa memilih variable-variable yang telah kita buat sebelumnya, dan membuat beberapa part configuration yang berbeda berdasarkan variable-variable tersebut. Dan pada langkah keempat, kita harus mempublish part yang kita buat pada command library publisher, agar part repetitif tersebut dapat kita gunakan secara berulang di lain kesempatan. Jadi itu saja untuk penjelasan singkatnya, berikutnya ayo kita bahas dengan lebih detail di ZW3D. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di langkah pertama workflow custom part library, kita harus mendefinisikan variable-variable yang akan kita gunakan pada Equation Manager, di mana untuk kasus ini, saya akan membuat custom part library terkait komponen lifter pada mold design. Bisa kita lihat di sini, kita bisa membuat beberapa variable untuk didefinisikan sebagai parameter tersebut. Jadi langsung saja, pada variable pertama akan kita beri nama RW, untuk didefinisikan sebagai rod width dengan ukurannya sebesar 6 mm. Lalu pada variable kedua, akan kita beri nama RL, untuk didefinisikan sebagai rod length dengan ukurannya sebesar 6 mm. Karena saya sudah membuat keseluruhan variable tersebut sebelumnya, maka di sini kita bisa langsung mengimport variable lainnya saja dengan memilih opsi Import Equation di kanan atas Equation Manager, kemudian pilih data equation mana yang sebelumnya sudah kita buat, lalu klik Import serta Override data untuk setiap variable yang sama. Maka semua data variable tersebut telah berhasil kita import, baru setelah itu, aplikasikan semua variabelnya dan klik OK. Untuk langkah pertamanya sendiri sudah selesai, berikutnya kita bisa menuju ke tahapan kedua dari workflow custom part library, yaitu kita harus membuat parametric modelnya. Selain dengan membuat parametric modelnya dari awal, kita juga bisa menggunakan komponen yang sudah ada pada library ZW3D, di mana sesuai dengan studi kasus yang sedang kita bahas sekarang, maka kita bisa langsung mengubah beberapa parameter dari lifter yang ada pada mold library tersebut dengan variable yang sebelumnya kita buat. Mulai dari parameter rod width-nya, kita definisikan sebagai expression RW, rod length-nya sebagai RL, setelah itu head height-nya sebagai H2. Lebih lanjut head offset sebagai HO, PL width-nya sebagai PLW, datum height-nya sebagai DH, dan rod height-nya sebagai RH. Untuk sekarang kita bisa klik OK dulu untuk melihat hasilnya, yang mana jika kita klik 2 kali pada lifter tersebut, maka parameternya sudah disesuaikan menggunakan variable yang sebelumnya kita buat. Selanjutnya, kita bisa menuju ke langkah ketiga dari workflow custom part library, yaitu dengan membuat table configuration-nya, yang mana kita akan membuat beberapa part configuration yang berbeda berdasarkan variable-variable yang sudah kita buat dan aplikasikan pada lifter tersebut. Langsung saja aktifkan command config table-nya, lalu pada bagian Expression Manager, pilih semua variable yang sudah kita buat sebelumnya, lalu copy configuration-nya sebanyak 3 kali untuk membuat 4 part configuration yang berbeda. Baru setelah itu, kita bisa menyesuaikan variable dari masing-masing part configuration-nya. Misalnya, kita naikkan value masing-masing variable dengan kelipatan 2 pada variable RW, yaitu sebesar 8 mm, 10 mm, serta 12 mm. Lalu pada variable RL dengan kelipatan 1, yaitu sebesar 7 mm, 8 mm, serta 9 mm. Dan variable H2-nya itu sendiri bisa kita perbesar dengan kelipatan 5, yaitu sebesar 55 mm,
60 mm serta 65 mm. Untuk mempersingkat waktu, sama seperti pada langkah pertama sebelumnya, kita bisa langsung mengimport data Excel terkait part configuration yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu melalui opsi Import Equation pada bagian bawah Command Config Table. Pilih data configuration yang sudah dibuat, lalu klik Open dan overwrite data configuration sebelumnya. Selain itu, kita juga bisa langsung mengedit keseluruhan part configuration tersebut melalui Microsoft Excel dengan mengklik opsi Edit in Excel. Sehingga kita akan dialihkan menuju Microsoft Excel, lalu kita bisa mengedit masing-masing data part configuration dengan mudah. Lebih lanjut, ada satu tips yang bisa kalian coba melalui opsi Edit in Excel ini, di mana jika kalian memasukkan data sebagai berikut, misalnya pada data variable RH, dengan melanjutkan besaran variabelnya sebesar kelipatan 20, yaitu sebesar 180 mm serta 200 mm lalu save dan exit. Maka Command Config Table akan dengan otomatis menambahkan part configuration tambahan terkait kedua data yang kita tambahkan tersebut, tetapi data variabel lainnya di luar variabel RH yang baru kita tambahkan akan bernilai sama dengan semua data variabel dari part configuration sebelumnya. Baru setelah itu, kita bisa memverifikasikan apakah part configuration yang kita buat dapat teraplikasi dengan baik atau tidak pada model yang akan kita publish, menggunakan opsi Config Verify pada kanan bawah Command Config Table. Pilih semua part configuration-nya, lalu klik opsi Verify untuk mengetahui hasil verifikasinya, yang mana masing-masing hasil pengaplikasian part configuration pada model akan ditampilkan pada preview bar opsi Config Verify. Untuk tahap ketiga ini kurang lebih sudah selesai kita lakukan, jadi sekarang kita bisa menyelesaikan pengaplikasian config table-nya dengan klik Apply serta klik OK. Maka kita bisa dengan bebas mengaplikasikan part configuration mana yang kita inginkan pada model di working area. Terakhir, setelah menyelesaikan ketiga langkah awal, maka kita sudah bisa mengeksekusi langkah keempat, yaitu dengan mempublish komponen custom lifter yang sudah kita buat pada library publisher. Langsung saja aktifkan command library publisher-nya. Sehingga bisa kita lihat di sini, secara default kita tidak perlu mengubah parameter object to publish-nya. Karena secara default dia akan secara otomatis memilih file part yang sedang kita buka untuk dipublish. Berikutnya, pada parameter data involved to publish, di mana kita harus mendefinisikan data apa saja yang akan kita masukkan pada komponen yang akan kita publish. Mulai dari legend, yang mana kita bisa mendefinisikan file gambar eksternal untuk dijadikan sebagai legend terkait komponen yang akan dipublish ini, tetapi, untuk opsi ini sendiri, akan saya biarkan saja secara default. Selanjutnya, terdapat dua opsi terkait cara mempublish suatu komponen, yaitu dengan opsi data from configuration maupun dengan opsi data from Excel. Jika kita pilih opsi data from configuration, maka kita akan mempublish data komponen berdasarkan ke-6 part configuration yang sebelumnya sudah kita buat. Sedangkan, jika kita pilih opsi data from Excel, maka kita akan mempublish data komponen berdasarkan suatu file Excel yang akan secara otomatis dibuat oleh command library publisher dengan menyalin, serta menyesuaikan data part configuration yang sebelumnya sudah kita buat. Lebih lanjut, file Excel tersebut akan tetap bisa kita edit ulang menggunakan opsi Edit in Excel, baik itu untuk menambahkan part configuration baru maupun untuk mengurangi part configuration yang sudah ada. Melanjutkan ke parameter berikutnya, yaitu parameter setting, di mana secara sederhana, kita bisa memilah ulang mengenai variabel apa saja yang ingin kita masukkan ke dalam komponen yang akan dipublish, dengan cara memilih salah satu variabelnya, misalnya variabel RL. Lalu arahkan variabel tersebut ke kiri menggunakan ikon arah di sebelahnya untuk mengecualikan variabel tersebut dari komponen yang akan kita publish. Tetapi, karena di sini saya ingin memaksimalkan semua variabel serta part configuration yang sebelumnya telah saya buat, maka untuk opsi ini bisa kita kembalikan menjadi default saja. Pada parameter setting ini juga, kita bisa menemukan opsi style, yang terdiri dari dua opsi lanjutan, yaitu key parameter, serta custom parameter. Di mana jika variabelnya kita jadikan sebagai key parameter, maka nanti ketika part yang kita publish ini akan diaplikasikan di working area, variabel tersebut tidak akan bisa dikustomisasi lebih lanjut oleh user. Berbeda halnya dengan opsi custom parameter, yang memungkinkan user untuk mengubah variabel tersebut sesuai dengan kebutuhannya.
yang mana untuk opsi style ini sendiri akan saya jadikan sebagai custom parameter kepada seluruh variabelnya saja, agar penggunaan dari custom library ini dapat menjadi lebih variatif. Dan terakhir, yaitu parameter publish to library atau publish path, di mana kita bisa menentukan direktori tempat kita akan mempublish komponen yang bersangkutan, misalnya pada folder ini. Baru setelah itu kita aplikasikan dan klik OK untuk membuat custom lifter library tersebut. Sebelum mengaplikasikan custom library terkait komponen lifter yang sudah kita buat, untuk file originnya itu sendiri bisa kita tutup terlebih dahulu. Lalu kita coba di file part lainnya, di mana untuk mengaplikasikan file custom library itu sendiri adalah dengan menggunakan file browser pada Write Manager, lalu klik 2 kali pada folder tempat kita menyimpan komponen custom lifter yang sudah kita buat sebelumnya. Langsung saja klik 2 kali pada komponen custom lifter tersebut, lalu pilih ukuran masing-masing variabel yang kalian inginkan, baik itu dari variabel H2 hingga variabel RL, semuanya bisa kita sesuaikan, karena pada opsi style sebelumnya, kita atur sebagai custom parameter. Pada akhirnya, klik OK, lalu tempatkan komponen custom lifter tersebut pada working area. Jelas ya? Jadi itu saja untuk penjelasan terkait workflow dasar custom part library di ZW3D 2025. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa langsung menanyakannya di kolom komentar atau melalui email yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Sekian dari saya. Thank you.